Kamu udah kerja keras, penghasilan double digit, tapi keuangan tetap stuck. Masalahnya bukan di uang, tapi di kebiasaan yang tanpa sadar bikin kamu tetap diam di tempat. Nah, bahkan kamu mungkin lagi sabotase dirimu sendiri. Apa aja itu? Yuk kita bahas. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Kali ini kita minggir dulu dari urusan teknis, tabel Excel, atau juga grafik investasi. Saya pengen ngajak kamu ngobrol sesuatu yang jauh lebih dalam dan jarang kita bahas, yaitu psikologi uang. Selama 10 tahun lebih jadi financial planner, saya sering ketemu orang-orang yang merasa keuangan mereka stuck. Mereka pikir mereka cuma salah strategi atau salah pilih instrumen investasi. Padahal setelah ngobrol-ngobrol, bukan. Masalahnya ada di sini, di mindset. Dan kebiasaan-kebiasaan sabotase diri yang diulang setiap harinya. Nah, yuk kita bedah pelan-pelan. Pernah nggak kamu lagi asik scroll-scroll, gitu scrolling, lalu lihat nih, ada teman posting fotokopi di cafe yang lagi viral, atau juga unboxing gadget terbaru gitu. Besoknya kamu bela-belain tuh, datang ke sana. Beli tuh barang-barang yang sama. Padahal ya nggak butuh-butuh amat sih. Cuman supaya bisa bikin konten, bisa bikin story. Dan lucunya, setelah kamu posting nih, kamu bolak-balik cek HP terus nih. Udah berapa nih yang like? Siapa aja yang lihat? Kayak gitu nggak sih? Kamu akhirnya belanja bukan karena kamu butuh barangnya, tapi karena kamu butuh pengakuan bahwa hidupmu juga keren di mata mereka. Itulah namanya social media validation. Kamu mulai menilai dirimu dari jempolnya orang lain. Kamu berhenti menilai dirimu berdasarkan pencapaian yang nyata dan mulai menilai berdasarkan opini orang lain, orang asing, di internet lagi. Mungkin kamu nggak sadar ya, sudah ke-trigger dengan yang namanya dopamine hit atau fear of missing out, FOMO. Otak kamu tuh merasa sedang atau senang nih ya, saat dapat notifikasi, bikin ketagihan gitu. Di saat yang sama, ada rasa takut kalau kita nggak ikutan tren. Kamu dianggap kayak nggak level gitu sama lingkaran pertemanan kamu. Nah, gimana cara mengatasinya? Jadi, alih-alih kamu merasa nggak level, ya karena nggak bisa pamer seperti orang lain, katakan aja ke dirimu, saya tidak sedang tertinggal, saya sedang membangun fondasi. Orang lain sibuk memamerkan hasil. Sementara saya itu sedang fokus menguasai prosesnya untuk kebebasan finansial yang sesungguhnya. Biarin aja orang lain pamer hasil, kamu lagi berproses gitu. Oke, ingat aja, validasi yang paling mahal itu bukan dari likes ya, tapi dari rasa aman saat kamu lihat keuangan kamu sehat dan terus bertumbuh. Kalau social media validation itu bikin uangmu habis buat orang lain, ada sabotase yang kedua. Ini justru bikin kamu terbuai dengan rasa aman. Kita masuk ke poin yang sering banget bikin orang merasa aman, padahal jalan di tempat. Ini sering terjadi pada orang-orang yang justru sudah merasa cukup. Bisa jadi kamu sudah di posisi manajer atau juga direksi. Gaji udah double digit. Dan bekerja di perusahaan-perusahaan yang ternama. Kamu merasa kayak, sudah sampai nih. Cita-citanya udah kebeli gitu. Tapi di balik meja kerja kamu mulai berhenti belajar hal baru. Karena apa? Udah merasa ahli, udah merasa senior gitu. Padahal di luar sana, junior-junior kamu itu lebih haus dan menguasai teknologi terbaru, AI kayak dan lain sebagainya. Dan mereka siap menyalip posisi kamu kapan aja. Kamu merasa aman sekarang ini dengan gaji bulanan. Sampai-sampai kamu nggak punya waktu, atau juga mungkin males, buat membangun aset produktif kamu sendiri. Kamu lupa satu hal, gaji itu bisa aja berhenti kapan aja. Entah karena ada efisiensi, PHK, atau saat masa pensiun kamu tiba. Nah, kamu terjebak di zona nyaman. Padahal itu sebenarnya adalah zona bahaya yang tertunda. Zona itu disebut comfort zone. Artinya kamu lebih memilih apa yang sudah kamu kenal, yang kamu familiar, dan yang sudah kamu pegang sekarang. Meskipun ya, itu membatasi potensimu untuk tumbuh lebih besar lagi. Nah, tanpa sadar, kamu sedang menukarkan masa depan yang luar biasa demi rasa tenang yang sementara aja. Ya, wajar sih. Ya, karena sebagian manusia, kita itu inginnya survival instinct. Otak kita selalu ingin menjaga kondisi yang sudah stabil. Agar apa? Ya nggak perlu ngeluarin energi ekstra lagi.
Ya kan, keluar dari zona nyaman kan butuh energi gitu. Ditambah lagi ada rasa takut kehilangan kenyamanan yang sudah susah payah kamu bangun selama ini. Ya bisa jadi di otak kamu nih mikirnya, Udahlah, gini aja juga udah cukup. Nggak usah ambil risiko lagi lah. Udah cukup lah, udah cukup. nah daripada kamu mikir seperti tadi, coba sedikit dirubah. Mumpung saya punya penghasilan bagus, saya bisa berinvestasi. Saya bisa memiliki penghasilan pasif. Supaya saya punya pilihan. Pilihannya lebih banyak. Bisa pilihan untuk pensiun lebih dini, ya kan? Bisa punya pilihan untuk punya bisnis yang memang sesuai passion kamu. Dan kamu punya pilihan lainnya. Nah, ketika coba hal baru, ya, tanpa disadari banyak orang masuk pada godaan untuk menikmati hasil kerja keras juga detik ini. Alias, nomor 3, instant gratification. Pernah nggak setelah seminggu kerja lembur, stres gitu ya, kamu merasa Aduh, capek banget ya. Butuh self reward nih, butuh self reward. akhirnya kamu belanja nih barang-barang yang bermerek, ganti gadget paling baru, liburan mewah, dan yang sebenarnya ya itu kayak maksain gitu di luar budget kamu gitu. Ya semuanya gesek aja pakai kartu kredit, cicilan-cicilan gitu. Itu yang namanya adalah instant gratification. Dorongan untuk mendapatkan kepuasan segera, cepet-cepet, tanpa mikirin konsekuensi yang jangka lebih panjang. Banyak orang nggak sadar mereka itu berani ambil gain jangka pendek untuk ditukar risiko jangka panjang. Hati-hati loh ya, penting itu. Triggernya adalah dopamine loop. Jadi gini, otak kita itu suka banget sama yang namanya quick wins. Kemenangan-kemenangan yang cepet gitu. Setiap kali kamu belanja atau setiap kali kamu makan enak, otak itu ngelepas dopamin yang bikin kamu merasa senang secara instan. Problemnya, kadar dopamin ini cepat turun. Dan satu-satunya cara buat merasakan dopamin lagi adalah dibelanja lagi, makan lagi. Dan tanpa sadar, kamu itu terjebak dalam siklus konsumtif yang bikin progres finansialmu itu kayak kerasa susah banget. Makanya itu kamu stuck. Nah, alih-alih merasa kamu sedang menahan diri atau pelit sama diri sendiri, coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Geser dikit jadi rasa syukur, gratitude. Katakan coba ini ke dirimu. Saya bersyukur atas rezeki yang saya dapat. Saya membelanjakan hasil kerja keras saya dengan penuh kesadaran dan kontrol diri. Lihat bedanya nggak? Kamu nggak sedang berhemat karena kamu kekurangan uang. Kamu sedang memilih untuk tidak menjadi budak dari keinginan sesaat. Ingat ya, kesenangan instan itu murah, tapi ketenangan pikiran atau peace of mind itu mewah. Dan itu hanya bisa didapat lewat disiplin. Nah, tapi ada satu lagi nih, sabotase yang lebih halus dari sekedar belanja. Kalau instant gratification itu masalahnya ingin sekarang. Nah, sabotase berikutnya adalah penyakit nanti aja dulu. Nah, ini dia. Yang nomor 4, procrastination. Pernah nggak? Waktu kamu masih usia 30-an, ya, atau mungkin sekarang kamu di usia 30-an, lagi sehat-sehatnya, ada yang nawarin asuransi kesehatan. Tapi jawaban kamu selalu sama. Nanti aja deh. Lagi pula asuransi dari kantor juga udah lengkap banget. Padahal mungkin sayang banget uangnya. Udah tanya istri dulu deh. Waktu berjalan nggak kerasa. Ya, tahu-tahu kamu sudah di ambang pensiun di usia 50-an. Di situ kamu baru sadar, oh iya, fasilitas asuransi kantor waktu pensiun juga udah berhenti ya, stop ya. Nah, begitu kamu coba cari asuransi sendiri di usia 50-an, preminya sudah melambung tinggi. Kenapa? Ya karena risiko kesehatan kamu juga naik. Kamu menunda keputusan kecil yang waktu itu murah dan terpaksa, ya karena kamu nunda, terpaksa bayar harga yang sangat mahal saat kamu butuh. Procrastination dalam keuangan adalah sabotase diri yang paling licik karena dia tidak terasa seperti kesalahan. Dia terasa seperti sebuah rencana, padahal sebenarnya itu adalah penundaan yang harganya paling mahal. Tahu nggak? Alias, kamu tuh gak kehabisan waktu. Karena banyak orang sadar, tapi sadarnya terlambat. Nah, biasanya ini disebabkan karena kamu kena yang namanya optimism bias. Kamu merasa, wah masih muda, kesehatan kamu juga bertahan selamanya, kamu juga merasa aman karena disuapi oleh fasilitas-fasilitas mewah perusahaan. Ya, mungkin di otakmu mikirnya, Tenang aja. Masih ada waktu kok. padahal waktu adalah satu-satunya aset yang tidak bisa kamu
beli kembali meskipun kamu orang kaya. Nah, alih-alih merasa sayang uangnya untuk sesuatu yang belum tentu dipakai sekarang, coba katakan ini. Saya bersyukur atas perlindungan dari kantor yang sudah dikasih sekarang ini. Tapi, saya jauh lebih bersyukur jika saya sudah menyiapkan payung saya sendiri sebelum hujan itu benar-benar turun. Selain menunda, ada satu lagi sabotase yang masalahnya adalah di benda. Kebiasaan yang bikin kita merasa bahagia lewat apa yang kita punya. Padahal itu cuma ilusi. Namanya apa? Nomor 5, materialism. Coba jujur, pernah nggak kamu merasa nggak percaya diri masuk ruang rapat kalau bajunya nggak merek Boss? Ya, atau sepatunya nggak pakai On Cloud, ya biar sporty gitu, profesional gitu. Atau meja kerjanya harus ada tumbler Stanley atau Popsicle gitu. Atau mungkin jam tangannya juga minimal Apple Watch gitu. Atau mungkin juga handphonenya dibalik gitu biar keluar ada kelihatan gambar Apple iPhone terbaru gitu, ya kan? Kamu merasa aman, dihargai dan percaya diri. Karena apa? Karena barang-barang itu semua. Itu namanya materialism. Kebiasaan menghubungkan identitas kamu, kebahagiaan kamu dengan benda-benda yang kamu miliki. Ini adalah sabotase diri yang membuat kamu merasa kaya di luar, tapi sebenarnya sedang memiskinkan dirimu di dalam. Hal itu disebabkan karena ada yang namanya hedonic treadmill. Sederhananya, semakin kita punya, semakin kita merasa kurang. Ya, dulu kamu happy dengan punya handphone, sekarang handphonenya harus merek yang iPhone, iPhone-nya harus yang terbaru, kalau ada yang baru keluar lagi, beli lagi, dan seterusnya. Itu namanya hedonic treadmill. Otak kita merasa lebih hebat saat kita pakai atribut tertentu. Kamu merasa barang-barang bermerek adalah tameng kamu, perisai kamu, untuk nutupin apa? Untuk nutupin rasa kurang percaya diri. Ya masalahnya, begitu kamu punya satu barang, otak akan segera minta yang lebih mahal lagi untuk mendapatkan rasa aman yang lebih sama lagi atau lebih dalam lagi. Nah inilah perlombaan yang nggak akan pernah ada garis finishnya. Alih-alih merasa keren karena apa yang nempel di badan kamu, coba kamu katakan ini. Saya bersyukur loh bisa memiliki barang-barang berkualitas. Tapi identitas dan otoritas saya datang dari kompetensi dan integritas saya, bukan dari logo yang nempel di badan saya. Memakai barang bagus itu boleh, tapi menjadi budak dari barang tersebut, bencana namanya. So itu tadi 5 sabotase diri yang menghambat kita jadi kaya. Ya karena social media validation, comfort zone, instant gratification, procrastination, dan materialism. Dari 5 tadi, coba jujur. Yang mana yang paling sering kamu lakukan? Tulis di kolom komentar. Ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist baru Psikologi Uang.